Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan anak-anak di rumah selalu semangat dalam belajarnya. Meskipun sampai pada hari ini kita masih belum bisa bertemu dan bertatap muka belajar di sekolah. Semoga keadaan cepat membaik dan kita bisa kembali belajar di sekolah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak, minggu kemarin kita telah belajar tentang Quran Surat Al-Falaq di pelajaran BAI. Nah, untuk pelajaran kedua pada hari ini kita sudah menginjak ke pelajaran selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Apa itu beriman kepada Allah? Bagaimana kita cara mengenal Allah? Nah, di sini di pelajaran ini kita akan membahasnya. Namun sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita bersama-sama berdoa. Silahkan angkat kedua tangannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Mari kita akan mulai belajar tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Anak-anak, mari kita langsung membahas tentang pertemuan kita kali ini, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan membahas terlebih dahulu pengertian dari iman itu sendiri. Anak-anak, ada yang pernah mendengar atau mengetahui apa artinya iman? Betul, iman artinya percaya. Bapak ulangi, iman artinya percaya. Sehingga beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya bahwa Allah itu ada. Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan pencipta dan penguasa alam semesta ini. Allah menciptakan langit dan bumi berikut isinya. Kita mengetahui ya, ada manusia, hewan, apalagi tumbuhan, langit, gunung, laut dan lain sebagainya. Itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu bagaimana kita mengenal Allah? Nah, kita dapat mengenal Allah dengan 3 cara. Yang pertama, mengenal Allah melalui alam semesta, yaitu ciptaan Allah di alam semesta. Yang kedua, mengenal Allah melalui Al-Quran, yaitu kitab suci yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, mengenal Allah melalui Asma'ul Husna, nama-nama yang baik bagi Allah. Kita akan membahas ketiganya ini satu persatu. Nah, yang pertama tadi, cara mengenal Allah yaitu dengan melalui alam semesta. Beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Bukti adanya Allah yaitu adanya alam semesta ini dan semua isinya. Nah, kita bisa melihat nih di layar ada benda-benda. Di dalam pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam, kita diajarkan tentang benda mati dan benda hidup. Nah, ada yang masih ingat? Nah, betul. Di sana ada benda mati. Apa itu benda mati? Benda mati adalah benda yang tidak bisa bergerak, tidak bisa tumbuh, tidak bisa bernapas dan berkembang. Nah, di sana ada kursi, ada meja, ada gunung dan lain sebagainya. Itu adalah benda mati. Sedangkan ada lagi yang namanya benda hidup. Kita bisa dilihat apa saja benda hidup. Ada hewan, tumbuhan, manusia, dan lain sebagainya. Itu merupakan benda hidup, benda yang
bisa bergerak, bisa tumbuh, bisa bernapas dan berkembang. Nah, semua benda ini, baik itu benda mati, benda hidup, itu semua adalah ciptaan Allah. Itu semua adalah Allah yang menciptakannya. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ayat kedua, kita akan membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah subhanahu wa ta'ala merupakan pencipta dan penguasa alam semesta ini. Itulah cara mengenal Allah melalui alam semesta. Yang kedua, yaitu mengenal Allah melalui Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat kedua, ayat ke-102, maaf. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum La ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Artinya, itulah Allah Tuhan kamu. Tiada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Anak-anak, ayat ini, ayat di dalam surat Al-An'am ini mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Allah lah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi, kita sebagai manusia, kita sebagai hambanya, wajib menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya cara mengenal Allah yang terakhir yaitu mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nah, untuk kita mengenal sesuatu, biasanya kita mengenal melalui namanya. Demikian juga mengenal Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang baik atau biasa kita kenal dengan sebutan Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik bagi Allah. Nah, Asmaul Husna ini jumlahnya 99. Sedangkan padahal nama Allah itu banyak, tetapi yang diperkenalkan oleh Allah kepada manusia hanya 99. Melalui perantara wahyu yang ada di dalam Al-Quran. Jadi yang sesungguhnya itu nama Allah itu banyak, namun yang diperkenalkan kepada manusia hanya 99 yang tercantum di dalam Al-Quran. Nah, kita tidak akan membahas 99-nya, hanya 3 saja yang kita akan bahas. Apa saja itu? Nah, kita akan bahas yang pertama, Asmaul Husna yang akan kita bahas yaitu Al-Basir, atau yang artinya Maha Melihat. Nah, anak-anak tahu nggak nih, ketika kalian berbuat baik atau berbuat buruk, pasti itu dilihat oleh Allah dengan sifat Al-Basirnya Allah, dengan sifat Maha Melihatnya Allah. Allah mampu melihat apa saja, sekecil hal apapun Allah pasti melihat, dan tidak ada yang akan luput sedikit pun dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita akan berbuat buruk, ingatlah bahwa Allah itu mempunyai sifat Al-Basir, yaitu Maha Melihat. Maka urungkanlah niat kita ketika kita akan berbuat buruk. Ingatlah Allah bahwa Allah itu mempunyai sifat Al-Basir, yaitu Allah mempunyai sifat Al-Basir, yaitu Maha Melihat. Selanjutnya, yang kedua Asmaul Husna yang akan kita bahas yaitu Al-Adl, yang artinya Maha Adil.
Allah berarti al-adil. Al-adil yang artinya Allah Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala menempatkan semua manusia sama di hadapan Allah. Tidak ada yang ditinggikan karena keturunannya, kekayaannya, atau jabatannya. Allah memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Sehingga kita harus uh, bersikap adil kepada teman kita. Jangan apa? Jangan pilih kasih karena dia orang kaya kita berteman. Nah, tidak boleh. Siapapun boleh berteman dengan kita asalkan berteman dalam hal kebaikan. Nah, itulah jadi kita bisa meniru sikap adilnya Allah dengan kita berperilaku adil kepada teman kita, kepada sahabat kita dan semuanya. Nah, selanjutnya Asmaul Husna yang ketiga yang akan kita bahas yaitu Al-Azim yang artinya Maha Agung. Nah, manusia merupakan makhluk sosial yang artinya makhluk yang membutuhkan orang lain, tidak bisa hidup sendiri. Sedangkan Allah itu tidak membutuhkan makhluk lain. Oleh karena itu Allah disebut Al-Azim yang artinya Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Allah yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongan Allah dan membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Tetapi Allah adalah adalah uh, Allah memiliki sifat Al-Azim yaitu Maha Agung, tidak membutuhkan pertolongan siapapun. Nah, dan dengan memahami sifat Allah Al-Azim ini, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, dan itulah pembahasan kita tentang beriman kepada Allah. Nah, anak-anak, itulah pembahasan untuk hari ini tentang beriman kepada Allah. Semoga anak-anak mengerti dan memahami apa yang telah Bapak sampaikan tadi. Dan semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.